Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perusahaan yang dipimpin oleh orang terkaya di dunia, katanya Elon Musk, yaitu Tesla. Tesla dikabarkan sedang bermasalah. Ya, mungkin orang tetap bilang meskipun bermasalah, tapi kan dipimpin oleh orang terkaya di dunia, pendukung kripto gitu ya. Kan orang-orang yang hobinya main kripto selalu menggadang-gadang orang yang namanya Elon Musk. Bahkan Elon Musk pilek aja gitu ya, nilai Dogecoin, Shiba Inu atau koin lainnya bisa terpengaruh. Dia kirim cuitan satu di Twitter, harga Bitcoin, Dogecoin atau Shiba Inu, Ethereum ikut kena dampaknya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat perusahaan ini bermasalah. Kebetulan masalahnya dengan hal-hal yang sering dia sentuh. Apa itu? Ya kripto, misalnya Bitcoin. Nanti kita lihat juga hubungannya dengan Twitter yang sering dia gunakan. Oke, kita lihat dulu ini satu ya. Di sini kalau kita lihat di berita dari CNBC Indonesia, gara-gara harga Bitcoin anjlok, Tesla yang dipimpin oleh Elon Musk akan rugi sekitar hampir 7 triliun rupiah. 7 triliun rupiah. Ya, rugi. Nah, kenapa? Karena begini, itu perusahaan, dalam hal ini Tesla, waktu itu membeli Bitcoin dalam jumlah banyak. Ya. Oleh karena itu, sekarang ini dia berdampak terhadap keuntungan si Tesla itu, ya. Dan saham Tesla ini mendapat tekanan dalam beberapa hari terakhir karena tadi yang saya katakan, Tesla ini di bulan Januari, sejak Januari lalu lah, dia pernah memborong Bitcoin ya sebesar 1,5 miliar US dollar. Pada waktu itu Bitcoin harganya sekitar 30.000 dolar ya. Nah, Tesla katanya tercatat memiliki 42.000 Bitcoin, ya. Nah, pada kuartal 1 tahun 2002, nah, harganya kan anjlok itu Bitcoin ya. Nah, belum lagi sekarang ini tambah anjlok, sehingga ya diperkirakan dia akan menelan kerugian sebesar 6,9 triliun atau hampir 7 triliun ya. Nah, katanya lagi di sini Elon Musk juga bermasalah karena ya nanti kita lihat ya, di internal perusahaannya sendiri dia digugat oleh pemegang saham Tesla. Kan Tesla bukan punya dia semuanya, ada pemegang saham lainnya. Dia digugat oleh pemegang saham Tesla. Masalahnya apa? Nanti kita lihat ya. Kemudian dia juga ada bermasalah karena pabriknya di China itu harus lockdown, sehingga itu mempengaruhi keuntungan dari Tesla itu sendiri, ya. Nah, di sini kita tahu gara-gara anjloknya Bitcoin, ya, perusahaan-perusahaan kripto, ya, juga terdampak. Ada yang bangkrut pula, ya. Kita tahulah dan sering saya bahas juga seperti Celsius Network gitu ya, Coinflex, Three Arrow Capital, sampai Voyager Digital. Nah, itu bermasalah semua gara-gara Bitcoin drop. Oke. Nah, kalau kita lihat berita dari sananya ya, berita bule gitu ya, Kitco News di sini Anda lihat sama. Keputusan Tesla waktu itu untuk membeli Bitcoin bisa merugikannya, ini dalam dolar ya, 460 juta dolar ya. Ya tadi sekitar 6,9 triliun rupiah menurut Barclay. Ini institusi yang terpercaya, Barclay, yang bilang
bahwa kuartal keduanya akan kena masalah ya, sekitar tadi 6,9 triliun rupiah. Kemudian tadi saya katakan, selain dia bermasalah gara-gara dia beli Bitcoin, perusahaan maksudnya Tesla itu beli Bitcoin dan Bitcoinnya harganya jatuh sehingga rugi segitu gitu ya. Dia juga dalam hal ini Elon Musk digugat oleh salah seorang investor Tesla terkait diskriminasi. Ya. Nah, tidak jelas atau detailnya seperti apa, diskriminasi seperti apa. Dan katanya juga ada pelecehan seksual di pabriknya. Astaga. Ya. Jadi yang digugat ternyata bukan Elon Musk saja, ada beberapa jajaran manajemennya yang digugat oleh sang investor, ya. Jadi investor ini selain menggugat Elon Musk sebagai CEO dari Tesla, juga jajaran manajemennya. Karena kenapa? Diduga mengabaikan penanganan keluhan soal diskriminasi dan pelecehan di tempat kerja. Jadi ada orang yang mengadu, kami didiskriminasi dan kami ada pelecehan, tapi mereka mengabaikannya. Jadi gara-gara itu Elon Musk digugat oleh salah seorang pemegang sahamnya. Karena di Amerika, ya sudah pastilah kalau di dunia pelecehan seksual pasti nggak boleh. Tetapi yang hebatnya kalau di Amerika diskriminasi pun sebenarnya tidak boleh. Walaupun sebenarnya tetap saja di beberapa perusahaan diskriminasi tetap terjadi tapi terselubung. Maksudnya seperti apa? Jadi begini. Di Amerika itu hak masing-masing warga negara itu dijamin. Nggak peduli Anda kulit putih, kulit sawo matang, atau kulit hitam, semua haknya sama. Tetapi di beberapa perusahaan, ya ada saja yang misalnya kalau orang yang berkulit putih, bule gitu ya, akan mendapatkan kesempatan peningkatan karir lebih baik dari orang Asia yang keturunan lahir di Amerika, yang berkulit sawo matang atau bahkan yang berkulit hitam. Ya. Nah, itu namanya diskriminasi dan itu tidak boleh, ya. Begitu juga diskriminasi karena gender. Misalnya kalau laki-laki diberikan hak lebih maju ya untuk peningkatan karir ketimbang wanita, itu pun tidak boleh. Nah, katanya di Tesla ini terjadi diskriminasi, padahal ini perusahaan besar yang harusnya menjadi role model. Nah, dan juga katanya ada pelecehan seksual di tempat kerja, ya. Tapi nggak jelas di sini pelecehannya seperti apa. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini dianggap menimbulkan suatu budaya tempat kerja yang beracun. Sehingga ya Elon Musk sebagai CEO dan jajaran manajemennya digugat oleh salah seorang pemegang sahamnya, ya. Ya, karena tuduhan melakukan diskriminasi rasial ya dan pelecehan seksual di pabriknya ini. Nah, di sini katanya lingkungan kerja yang tadi dikatakan beracun ini telah berlangsung selama bertahun-tahun. Ternyata bukan baru-baru ini, sudah berlangsung bertahun-tahun dan kebenarannya itu baru muncul ya sekarang ini, belakangan ini gitu ya. Dan dikatakan kebudayaan kerja atau budaya kerja yang beracun itu yang melakukan diskriminasi rasial dan ada juga pelecehan seksual itu menyebabkan kerugian finansial dan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki katanya terhadap reputasi Tesla yang harusnya baik gitu ya. Nah, tapi nggak tahulah ini kelanjutannya bagaimana ya, ini tergantung dari pengaduannya dan penyelidikan pihak berwajib di sana. Nah, kemudian di sini yang jajaran manajemennya katanya ada 11 anggota dewan di Tesla ya, termasuk perusahaannya itu sendiri dituntut ya. Jadi mereka ini Elon Musk beserta 11 anggota dewan dan perusahaan itu sendiri dituntut karena melanggar tadi kewajiban fidusia dan juga gagal dan memperbaiki hal-hal yang negatif tadi ya. Nah, sehingga
Ini menyebabkan Tesla ini kehilangan katanya banyak karyawan yang berkualitas karena ada diskriminasi rasial tadi dan pelecehan seksual. Ya. Sehingga mereka juga harus banyak mengeluarkan biaya karena kan sering digugat ternyata gitu ya untuk menangani kasus, karena setiap kali Tesla digugat oleh karyawan kan Tesla harus mengeluarkan biaya pengacara kan, dan itu akan merugikan perusahaan gitu ya. Nah itulah makanya kenapa Tesla itu sendiri, Elon Musk dan 11 anggota dewan dituntut oleh salah seorang pemegang saham. Nah di sini kalau dari berita Antara Anda bisa lihat juga Tesla juga digugat oleh mantan karyawan yang di PHK. Astaga, tadi ada masalah pelecehan seksual, ada diskriminasi rasial, ternyata ada juga gugatan dari mantan karyawan yang di PHK massal. Jadi kan Tesla mem-PHK nih katanya ya. PHK massal yang dilakukan Tesla itu dianggap melanggar undang-undang federal. Ya. Nah, di sini gugatan diajukan di Texas. Di Texas ya. Nah, dikatakan bahwa lebih dari 500 karyawan di pabrik tersebut diberhentikan. Kan PHK massal ya. Nah, masalahnya kenapa digugat? Karena Tesla ini tidak memberikan pemberitahuan sebelumnya tentang pemutusan hubungan kerja. Padahal menurut undang-undang harus ada pemberitahuan 60 hari sebelumnya. Jadi begini, kalau di sana mau memberhentikan seseorang, dia harus diberikan suatu pemberitahuan, ya tertulis lah ya. Anda dalam waktu 60 hari ke depan kami berhentikan, terima kasih atas jasa Anda terhadap perusahaan dan seterusnya. Sehingga dengan peraturan itu karyawan punya waktu yang cukup untuk mencari pekerjaan baru. Itu undang-undang ya. Tetapi masalahnya Tesla itu mendadak memberitahukannya pemutusan hubungan kerja itu secara mendadak, dengan kata lain melanggar ketentuan harus memberitahu 60 hari di depan. Oleh karena itu dia digugat oleh mantan karyawannya yang di PHK. Apalagi setelah itu ada Elon Musk yang sering menggunakan Twitter untuk melancarkan cuitan-cuitannya mempromosikan kripto, entah itu Bitcoin, Shiba Inu, Dogecoin, Ethereum dan lain-lain. Waduh, jadi batuk nih. Digugat oleh Twitter. Loh, kok bisa, Pak? Kan dia sering pakai Twitter, kenapa digugat sama Twitter? Nah, di sini kita lihat beritanya. Waduh, kalau tadi kerugiannya kan sekitar kemungkinan 7 triliun, kecil. Kalau buat perusahaan kerugian 7 triliun kecil ternyata. Tetapi di sini Elon Musk sendiri digugat 658 triliun ya oleh Twitter. Nah, ini menarik di Tempo diulas. Sementara dia digugat oleh Twitter 658 triliun, dia pilih tetap santai aja, liburan mewah sama teman-teman ya. Kenapa sih Elon Musk itu dituntut oleh Twitter? Karena dia melanggar kesepakatan lah. Dia mau beli ya, tapi dia batalkan rencana pembelian itu ya. Astaga ya. Jadi Elon Musk ini di awal sudah sepakat gitu ya untuk mengambil alih Twitter, katanya mau dirubah, segala macam lah diperbaiki ya. Nah, digugat oleh Twitter dan sekarang Twitter ini minta ya seperti ganti rugi lah ya, karena Elon Musk gagal. Ya saya tidak tahu ya alasannya Elon Musk itu gagal mengakuisisi, katanya Twitter itu tidak membuka keseluruhannya mengenai akun-akun palsu. Saya nggak ngerti ya apa hubungannya dengan pembatalan. Sebenarnya yang namanya Facebook, Instagram, akun-akun palsu ya pasti ada. Anda pikir yang di Facebook itu tidak ada akun palsu? Banyak.
ribuan bahkan ratusan ribu. Instagram banyak orang bikin akun palsu. Gunanya untuk apa? Untuk nipu lah, untuk apa? Banyak gitu ya. Tapi di sini anehnya Elon Musk ya menuduh Twitter ini yang berkedudukan di San Francisco katanya dia tidak membuka data-data mengenai akun palsu. Nah, ngerti saya. Kayaknya akun-akun palsu mah di setiap platform media sosial pasti ada. Tapi entah kenapa dia membatalkan karena katanya Twitter tidak mau transparan membuka akun-akun palsunya, itulah kira-kira gitu. Sehingga akhirnya dia membatalkan. Yang menurut saya sih itu bukan masalah teknis ya, karena kan di setiap media platform media sosial maksud saya pasti ada akun-akun palsu. Tapi entahlah, itu biarkan menjadi urusan Elon Musk dengan Twitter. Jadi poin saya adalah ternyata di balik kesuksesan Elon Musk dan sekarang dia sudah jadi orang terkaya di dunia gitu, dan nyentrik dah orangnya nyentrik. Ternyata banyak sesuai dengan kenyentrikannya itu mengundang banyak masalah terhadap dirinya. Dari dirinya sendiri digugat oleh Twitter dari berita yang terakhir, kemudian digugat oleh para mantan karyawannya yang di PHK karena di PHK tanpa aturan atau tanpa mengikutan aturan yang baku, harus memberikan pengumuman atau pemberitahuan 60 hari di depan. Digugat oleh pemegang saham Tesla karena perusahaan Tesla yang dipimpinnya dan 11 jajaran dewannya itu membiarkan perlakuan diskriminasi rasial dan pelecehan seksual gitu ya. Dan juga keputusannya untuk membeli Bitcoin sehingga perusahaan di kuartal kedua ini kemungkinan rugi hampir 7 triliun. Oke? Nah, menariknya di sini Bitcoin masuk ke dalam pusaran ini. Jadi gara-gara perusahaan ini berinvestasi lah sebut saja ya, beli Bitcoin dengan harapan Bitcoin bisa naik gitu ya, tapi anjlok gitu ya rugi. Oke? Jadi itu saja bahasan saya mengenai Tesla yang dipimpin oleh Elon Musk yang nyentrik, yang mana perusahaannya kemungkinan akan rugi sekitar 7 triliun dalam kuartal kedua ini, dan gonjang-ganjing di dalam perusahaan termasuk dirinya yang juga sedang menghadapi gugatan. Ada satu lagi sebenarnya tapi sudah pernah saya bahas sebelumnya, yaitu dia digugat oleh seorang pemain kripto yang dikatakan bahwa Elon Musk, gara-gara Elon Musk dia kehilangan uang banyak karena Elon Musk sering mempromosikan Dogecoin ya kan, sehingga orang ini merasa dirugikan. Ya kira-kira begitu. Jadi itu saja. Semoga penjelasan saya ini boleh mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.